Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa narasi dakwah dimanapun Anda berada, insyaallah kita semuanya dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan barokah ini, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali beraktivitas setelah kematian kita, setelah tidur kita, setelah wafat kita. Di mana tadi malam kita berdoa bismikallahumma amutu ahya, dengan menyebut namamu ya Allah aku mati, dalam artian tidur, wa ahya, dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat sehat itu nikmat yang sangat besar hadirin. Oleh karena itu mari kita jaga kesehatan kita, terutama di tengah pandemi seperti ini. Kita ikhtiari dengan cara menerapkan protokol kesehatan, selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dihindarkan dari wabah, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak dan selalu menjaga kebersihan. Oleh karena itu semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga minimal kita bisa menyelesaikan puasa kita di bulan Ramadan ini dengan husnul khotimah. Tidak terasa hari ini sudah tanggal berapa? 26. Iya, puasanya tanggal berapa? 26. Berarti tinggal 4 hari lagi. Kepotong hari ini 3 hari. Masya Allah, cepat sekali Bapak Ibu. Baik, pertanyaannya apakah kemudian sudah ada perubahan dalam diri kita? Sudah tambah baik, sudah tambah takwa? Kalau memang belum, masih ada 4 hari ke depan untuk memperbaiki. Karena Rasulullah SAW mengatakan bu'dan atau roghma anfu rajulin liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Celaka orang-orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Pertanyaannya, sampai hari ini kira-kira dosa-dosa kita sudah diampuni Allah atau belum? Lek belum, lek sudah, tandanya apa? Tambah ringan Pak Ustadz badan saya. Wah, itu namanya berat badan yang turun. Ya, semoga yang penting kita di Ramadan ini sudah semaksimal mungkin. Puasa kita jalankan, kemudian jamaah kita lakukan, taklim kajian kita laksanakan, sedekah kita berikan, membantu orang, membantu sesama, berzakat dan sebagainya. Kemudian kita berusaha untuk semakin baik sosial kita, muamalah kita, maka itu adalah termasuk bagian dari usaha kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir merupakan hari-hari aidqun minan nar, kesempatan kita untuk dibebaskan dari api neraka. Kita mohon kepada Allah agar Allah membebaskan kita dari panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, ke bab nomor 28. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang wuduknya Rasulullah sebelum makan, yang ternyata itu bukan wudhu secara syar'i, tetapi adalah wudhu secara lughawi. Jadi Rasulullah SAW selalu membiasakan wudhu sebelum dan sesudah makan. Maksudnya wudhu apa? Wudhu dalam artian mencuci tangan. Jadi kalau panjenengan makan, kita makan, sebelum makan itu disunahkan mencuci tangan. Kemudian setelah makan juga, ekonya terlalu besar, setelah makan juga dianjurkan untuk mencuci tangan. Ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan fi'li, ya. Disebut dengan fi'li Bapak Ibu.
Jadi ada sunnah sebelum makan atau adab fi'li. Adab fi'li itu artinya adab yang berkenaan dengan perbuatan. Jadi Rasulullah sebelum makan, sesudah makan, adabnya adalah secara fi'li, perbuatan, yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Hari ini kita akan membahas tentang adab qauli. Kalau kemarin adab yang berupa perbuatan, sekarang adalah adab yang berupa ucapan. Jadi Rasulullah SAW sebelum makan dan sesudah makan ya, melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu yang ini disebut dengan adab qauli, atau lebih kita kenal dengan doa sebelum makan dan doa sesudah makan. Jadi bab yang mungkin kita anggap remeh Bapak Ibu, sebelum makan doanya Allahumma barik lana, setelah makan apa doanya? Alhamdulillah, alhamdulilladzi at'amana. Baik. Sebelum kita baca itu, nah, coba kita baca dulu apa yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'ilun Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Bab nomor 28, Ats-Tsamin wal 'Ishrun. Babu ma jaa'a fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'ami wa ba'da ma yafruhu minhu. Bab yang membahas tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau makan, wa ba'da ma yafruhu minhu, dan sesudah beliau makan. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin, sebelum makan jenengan selalu berdoa apa mboten? Kecuali lupa nggih. Setelah makan insyaallah berdoa nggih. Kecuali lupa piye neh gitu loh. Jangankan yang sunnah, sing wajib mawon lek lupa. Jenengan kalau umpamanya lupa tidak sholat, terus apa yang jenengan lakukan? Rasulullah SAW mengatakan, man nasiya an sholatin aw nama anha falyusolliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa atau ketiduran tidak sholat fardu, maka segera sholatlah ketika Anda ingat. Kalau tidur berarti ketika Anda bangun. Jadi kalau semalam umpamanya lupa tidak sholat isya plus tarawih, karena mungkin perjalanan terus engkau neng rumah, ternyata sampai rumah kekeselan tidur, bangun-bangun sudah adzan subuh, maka jenengan waktu itu pula segera sholat isya. Niatnya kodok. Niatnya apa? Kodok niku mengerjakan kewajiban setelah waktunya, di luar waktu. Kalau memang ingatnya jam 8 pagi langsung sholat isya, mengkodok sholat isya jam 8 pagi. Jangan meninggalkan sholat, masih kui lupa, masih kui ketiduran, harus tetap dibayar. Oke, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bahas ke hadis nomor 188, mu'alif syarah syarih Syekh Abdul Razak yang mensyarah, menerangkan buku Syama'il ini, beliau mengatakan, aqadal mu'alif rahimahullahu ta'ala hadzal bab. Kata Syekh Abdul Razak, Imam At-Tirmidzi mencantumkan judul ini libayani makana yaquluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoblal bad'i, sebelum memulai memakan makanan, wa makana yaquluhu ba'da ta'am, dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah setelah beliau makan. Baik, Bapak Ibu, kita langsung ke hadis nomor 188. Haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Ibnu Lahi'ata an Yazid bin Abi Habibin an Rashid bin Jandalin al-Yafi'i an Habib bin Ausin an Abi Ayyub al-Ansori. Jadi hadis ini yang meriwayatkan adalah Abu Ayyub al-Ansori. Abu Ayyub al-Ansori ini adalah seorang sahabat
yang pernah bertemu Nabi, pernah bertatap muka langsung dengan Nabi, dan pernah berguru kepada Nabi. Jadi bejo banget orang-orang dulu yang pernah berguru kepada Nabi. Masya Allah Bapak Ibu. Coba bayangkan jenengan bertemu langsung dengan Nabi, berguru langsung kepada Nabi. Semua permasalahan selesai di tangan Nabi. Lek zaman riyen wonten sing duwe masalah, ketika datang ke Rasulullah langsung selesai masalah. Sekarang punya masalah datang kepada Ustadz tambah Ustadz, saya lagi tidak punya uang, aku ya podo-podo ke hutange ya. Jadi melok mumete Ustadz. Zaman dulu itu Bapak Ibu menghadap Nabi, ketemu dengan Nabi, melihat wajah Nabi, masalah sudah hilang. Karena wajah Nabi itu sudah menyelesaikan. Wajah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu langsung menyelesaikan masalah, saking penak dipandang mata. Jadi kalau jenengan bertanya mana yang lebih ganteng, Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad, tidak usah dibandingkan. Mana yang lebih pemberani, Nabi Musa atau Nabi Muhammad, tidak usah dibandingkan. Karena apa yang ada pada nabi-nabi sebelum Rasulullah semuanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yusuf itu seperti rembulan, kita masih bisa memandang wajahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Tetapi wajahnya Rasulullah adalah seperti matahari. Saking mencorongnya awake dhewe tidak mampu untuk memandang wajah beliau berlama-lama. Inilah yang kemudian Rasulullah SAW dikatakan sebagai khatimul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah SAW, di mana banyak keistimewaan yang tidak dirasakan oleh umat-umat sebelum kita Bapak Ibu. Dulu umat sebelum Nabi Muhammad itu kalau mau sholat harus di tempat-tempat khusus. Sementara panjenengan kalau mau sholat bisa di mana saja. Wa ju'ila, dan dijadikan liyal ardo masjidan, bagiku setiap jengkal tanah itu menjadi masjid. Jadi jenengan di mana saja kalau pas waktu sholat bisa berhenti dan sholat. Masya Allah, dulu teringat ketika masih sekolah dulu, waktu nonton bola. Jadi dari kalau masuk stadion itu nggih, waktu di Kairo itu jarak antara pintu pagar ke stadion itu bisa sampai 2 kilo Bapak Ibu. Jadi kalau mau ke masjid itu ya harus jalan 2 kilo. Akhirnya para penonton itu rata-rata sholatnya di suket-suket di luar stadion. Masya Allah. Jadi hebatnya itu, penonton di sana wayai sholat Pak. Pemainnya juga begitu. Wayai sholat ya sholat gitu loh. Ya, beda dengan di kita gitu loh. Wes kadung nonton bola langsung jamak takdim. Jadi sholat duhur karo asar karo maghrib di jamak. Engkau maghribe ambek isya jamak takhir, duhur karo ngasar jamak takdim. Ya Allah, kan udzur Pak Ustadz nonton bola. Nah, dikiranya nonton bola itu udzur. Termasuk karnaval juga udzur. Ya alhamdulillah musim corona ini tidak ada karnaval nggih. Tidak ada karnaval, tidak ada pawai. Jadi meminimalisir dosa para kepala sekolah dan guru-guru nggih. Loh, lek dong karnaval kan oke sing ra salat. Sing nanggung dosa pertama sinten? Kepala sekolah. Sing nomor loro ya mboten, wakil kepala sekolah. Nggih, sing nomor 3 sinten? Sik to, guru PNS ya. Sing gajine rada gedhe kuwi. Sing paling didik dhewe dosen ya guru-guru GTT sing gajine 250.000 niku nggih. Nah, artinya mengiyakan. Ya sudah saya ingatkan ya Pak Ustadz. Ya jenenge bocah-bocah. Makanya kadang-kadang kita ini sering mengingatkan anak-anak yang ikut karnaval pawai itu, pokoknya kalau kamu macak jam 7 pagi nanti harus ngempet sampai jam 12. Kenapa? Sholat zuhur. Lalu umpamanya macak jam 7 Pak, sudah dibedai, di lipstiki, di ini. Kemudian jam 10 batal, otomatis buyar kabeh kan? Dia harus memulai lagi dari awal. Makanya kon ngempet. Jadi anak-anak ada yang ngempet Pak sampai jam 12. Embuh, kui ngempet atau ora, yang penting jam 12 sholat zuhur gitu. Nah, supaya bisa sholat. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan pemirsa narasi dakwah, Abu Ayyub Al-Ansari ini termasuk sahabat yang bertemu dengan Nabi. Beruntung karena sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman itu adalah zaman Nabi. Jadi beruntunglah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi, yaitu Nabi dan para sahabat, itu adalah khairul qarni, sebaik-baik masa.
Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita mengatakan sebaik-baik masa itu juga tidak enteng. Dikatakan sebaik-baik masa itu karena memang nopo nggih istilahnya, keadaan waktu itu juga sangat sulit. Para sahabat waktu itu diminta untuk hijrah, para sahabat waktu itu diminta untuk berperang. Berat sekali Bapak Ibu. Bagaimana mereka harus mengorbankan jiwa raganya untuk membela agama Allah. Jadi membela agama Allah pada zaman itu dengan jiwa, raga, dan harta. Kalau hari ini membela agama Allah dengan cara apa? Dengan cara apa? Yes, itulah. Pol-polane awake dhewe iki dijaluki sumbangan, dimintai sedekah untuk mendirikan masjid, mendirikan pondok. Jarang sekarang yang membela agama sampai mengorbankannya nyawa. Ndah hati lek dijaluki nyawa. Engko dhisik wong jaluki dhuwit sing metu piro, Pak? Ya sing cilik dhewe 100.000, 50.000, 10.000, 5.000 di saku jenengan. Ki engko nek kemplung mubeng sing masuk yang 5.000, Masya Allah. Oke, baik. Niki insya Allah ngaji terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu ayo sing maksimal, nggih. Sing maksimal. Eman-eman, urung mesti lek sok bar bodo seiso ngaji. Tapi Bapak Ibu kita baca, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, hadis nomor 188 dari Abu Ayyub Al-Ansori. Berarti kalau Al-Ansori niki piantun Mekah napa Madinah? Mekah napa Madinah? Madinah. Kalau Al-Ansori berarti Madinah. Berarti masuk Islamnya Abu Ayyub ini carry, Pak. Terakhir. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori ini karena beliau adalah orang Madinah, otomatis Islamnya setelah tahun 13 kenabian. Berarti niki wis carry-carry. Seperti Abu Hurairah niku pun carry-carry tahun 6, Pak. Tahun 6. Makanya yang bernama Al-Ansori itu sudah terakhir. Berbeda dengan seperti Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ya, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memang sudah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Taib. Qala, berkata Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu taala anhu, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman fakurriba ilaihi ta'amun falam ara ta'aman kana a'dhama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih faqulna ya Rasulullah kaifa hadza qala inna dzakarna smallahi hina akalna thumma qa'ada man akala wa lam yusammillaha ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Tayyib. Kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansori mengatakan, satu hari kami sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakurriba ilaihi ta'am. Maka pada saat itu didekatkanlah makanan hidangan ke dekatnya Rasulullah, ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak melihat makanan yang lebih besar barokahnya daripada makanan itu sejak awal dimakannya atau kami memakannya. Wala aqalla barakatan fi akhirih. Dan tetapi setelah makanan itu menjadi sedikit karena dimakan, aku melihat berkahnya kok menjadi semakin sedikit. Fakulna, maka Abu Ayyub bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa hadza? Kenapa kok di awal berkahnya banyak, kemudian menjelang akhir-akhir kok berkahnya malah karek titik, tinggal sedikit? Qala, Rasulullah bersabda, inna dzakarna smallahi, sesungguhnya ketika kami memulai makan tadi, kami menyebut nama Allah ketika akan makan. Tsumma qa'ada, kemudian datang seseorang dan duduk. Man akala, dia makan, walam yusammillaha, tapi dia tidak menyebut nama Allah. Fa'akala ma'ahu syaiton, maka kemudian makanlah bersamanya syaiton. Jadi ngeten Bapak Ibu, berbicara tentang keberkahan makanan, tentunya kita pengen makanan yang kita makan ini berkah. Nggih napa mboten? Baik. Mboten namung enak, mboten namung lezat, tetapi kita ingin juga apa? Berkah. Tayyib.
di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Aiman bin Abdillah Saqawi. Beliau menuliskan sebab-sebab keberkahan makanan. Jadi makanan yang kita makan sehari-hari dari pagi, siang dan sore, untuk sahur, untuk buka, makan malam yang masuk ke dalam perut kita itu dinamakan berkah atau menjadi berkah kalau memenuhi sebab-sebab sebagai berikut. Oleh karena itu bapak-bapak terutama nggih, yang mencari makanan, yang panjenengan adalah kepala keluarga, pencari rizki untuk nafkah keluarga, maka pastikan beberapa hal ini kita lakukan agar makanan yang kita makan, yang kita berikan kepada keluarga kita, anak-anak kita berthayyib. Paling tidak ada 8 atau 9 sebab yang menjadikan keberkahan makanan yang masuk ke dalam perut kita, kepada perut anak-anak dan istri kita, Bapak Ibu. Yang pertama, kata Dr. Aiman, yang menjadikan sebab makanan itu berkah adalah taqwallahi jalla wa'ala. Sing dadekne makanan berkah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa hadirin yang dimuliakan Allah? Ketika seseorang yang mencari nafkah, ketika ada seorang suami yang berangkat pagi mencari sesuap nasi, mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah, dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah, maka apa yang dia dapat dari rezeki itu akan menjadi apa? Artine lek sing golek niku mboten takwa, berarti rezeki ini mboten bakal berkah. Makanan yang dimakan juga ndak akan berkah. Jadi pastikan para bapak-bapak, nggih. Niki sing nyambut damel bapak napa ibu? Bapak dan ibu, Pak Ustadz. Lek ibu niku sanes nyambut damel. Napa niku? Kurang gayan. Lah piye to? Ustadz, kami, kata ibu-ibu, kami ini bekerja itu bukan apa-apa Pak Ustadz. Kami ini kasihan dengan suami-suami kami. Ya kami ini sistem prinsipnya adalah apa? Bantu. Tapi ingat loh, jangan sampai bantu kok malah ngalah no sing dibantu berangkat jam 7 pulang jam 12. Lah kok sing bantu kok jam 7 kok jam 5 ki apa enak ceritanya? Diwalek kutune yang bantu itu yo jam 7 teko jam 12, sehingga dipastikan ketika yang dibantu sampai rumah ada yang Pak, jenengan bekerja, yang bukakan adalah istri tercinta. Jenengan bahagia apa mboten, Pak? Wah. Tapi kalau yang nyambut mbah jenengan, wis sepuh, ndak menarik bisa. Welcome, selamat datang, ayo mbah sepuh. Tapi kalau yang menyambut adalah istri tercinta dengan penampilan terbaik, masih kesel, podo-podo tas mulie. Selamat datang suamiku, ahlan wa sahlan wa marhaban. Pengen nopo kopi nopo susu? Seneng Pak. Makanya jangan sampai yang bantu itu kok luweh repot daripada yang. Nah pripun Pak Ustadz, suami kula niku tukang ngarit. Engko lek saja oleh sak kebo ya wis mulih. Lah kula kepala sekolah. Nah iki rada berat lek ngene iki, Pak. Tatanan rada angel iki. Nah, baik, nggih, apapun itu yang penting sudah kesepakatan, panjenengan sudah ridho para suami istri bekerja dalam artian membantu perekonomian keluarga, ya harus siap dengan segala konsekuensinya. Tapi kalau seandainya jenengan merasa hak-hak panjenengan merasa kurang terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka jenengan boleh untuk stop golek gayan liyane sing rada enteng atau mencari pekerjaan lain yang itu tetap bisa fokus untuk ngurusi saya. Kalau sampean panggah ngono, panggah repot karo gayamu, jangan salahkan aku kalau aku berpindah ke lain hati. Ngosok itu tukang ngaji yo ngono. Ya, jangan salahkan aku kalau aku ndak betah di rumah. Makanya kadang-kadang suami yang ndak betah di rumah, suami yang tidak nyaman di dalam rumah, itu mungkin kadang-kadang ya sok-sok ya kesalahan istri barang. Jangan melulu menyalahkan suami. Suami saya Pak Ustadz jarang di rumah, senengane nang warung kopi Pak Ustadz.
Nyapa? Ternyata setelah saya selidiki sing dodol ayu Pak Ustadz. Loh berarti sampean gak ayu? Nggih paling. Jadi memang kadang-kadang istrinya kurang perhatian, istrinya kurang care terhadap suaminya, makanya akhirnya suaminya tidak betah di rumah. Ngoten Pak nggih? Nek jenengan keras-keras nggih wonten dalam betah nggih? Alhamdulillah. Thayyib. Jadi ketakwaan Pak. Kunci keberkahan rezeki makanan yang kita makan itu adalah carilah dengan ketakwaan. Carilah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Makanya sering kami sampaikan, para istri sebelum suami berangkat untuk bekerja, selalu ingatkan suamimu, nasihati suamimu, ya zauji, wahai suamiku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Fa inna narad dunya ahwanu alaina min naril akhirah. Wahai suamiku, ngati-ngati lek nyambut gawe. Kami dan anak-anak bisa kuat menahan neraka dunia. Artinya apa? Aku karo anak-anak kuat melarat. Jenengan bekerja pagi sampai sore paribasane mulih nggawa titik melarat awake dhewe, kami kuat, yang penting engkau bertakwa kepada Allah. Karena apa? Karena kami tidak kuat kalau nanti harus engkau ajak masuk neraka. Dengan engkau bekerja dengan cara yang tidak benar, memberi makanan, membawa makanan ke rumah, rezeki yang tidak halal, maka otomatis secara tidak langsung engkau telah menggeret kami dan anak-anakmu untuk masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu dikatakan para istri, sesungguhnya miskin di dunia kami tahan, sementara neraka kami tidak kuat. Masya Allah, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu surat Al-A'raf 96. Kunci keberkahan, kunci kesuksesan dalam hidup itu adalah amanu wattaqau, iman lan takwa kita dumateng Allah. Maka para suami berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana Pak Ustadz biar kita jadi bertakwa? Melalui pelajaran puasa seperti yang kita laksanakan pada kesempatan bulan Ramadan ini. Ini yang pertama hadirin. Yang kedua, yang insya Allah menjadikan sebab keberkahan makanan dan rizki yang kita makan adalah fa innahu yanbaghi lil muslim ayyukthira minad du'a'i wal barakah fi malihi wa waqtihi wa zaujatihi wa auladihi wa sairu su'unihi. Bapak Ibu, yang menjadi sebab keberkahan makanan yang kita makan itu adalah terutama para suami, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah minta keberkahan rezeki. Mboten namung kathah tapi nyuwun napa? Barokah. Makanya rezeki itu warizqon halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah, kula nyuwun rezeki sing halal, thayyib, barokai. Ngoten Pak. Mboten namung kathah. Buat apa rezeki banyak kalau itu hanya menjadikan perut kita panas, kehidupan kita panas, keluarga tidak harmonis? Buat apa? Lebih baik kan banyak terus malih harmonis nggih. Nggih napa mboten? Banyak ndadekne umpama ora oleh oke, titik sing penting ndadekne ayeme, ati ayeme keluarga. Masya Allah. Banyak berdoa, ya Allah, Allahumma barik lana fi amwalina. Ya Allah, berkahilah kami dalam harta-harta kami. Wa fi auladina, dan ada anak-anak kami. Wa azwajina, dan istri-istri kami ya Allah. Wa barik lana fima a'taitana, dan berilah keberkahan kepada kami dengan semua apa yang Engkau berikan kepada kami. Kita minta diberi barokah. Masya Allah Bapak Ibu, dongane wong muslim, wong mukmin itu mustajab. Nyun sewu, Rasulullah itu sering sekali dimintai doa oleh para sahabat. Rasul, kula nyuwun didongakne, kula nyuwun didongakne, kula nyuwun. Wejo banget wong-wong sing didongakne Rasul. Masya Allah, Salman Al Farisi niku nyuwun didongakne Nabi, ya Allah, muga-muga Salman iki barik lahu fi umrihi, muga-muga umure dawa barokah sampai 250 tahun. Anas bin Malik, pembantunya Nabi, didoakan oleh Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Niki dongane nggih. Coba.
Kita doakan, kita baca bareng-bareng. Syukur-syukur dihafal nih supaya berkah apa yang kita miliki seperti apa yang Nabi doakan untuk Anas bin Malik. Bismillah, kita baca. Saya bacakan, jenengan mengikuti saya. Allahumma aksir malahu. Nah, berarti kalau aksir malahu ndongakne tiyang sanes. Berarti kalau ndongakne awake dhewe aksir mali. Ya. Allahumma, monggo. Aksir mali wa waladi wa barikli fima a'taitani. Masya Allah. Sampun hafal? Lagi ya, lagi. Sampai apal, berarti dibaleni sampai apal. Serasto ngaji Samail, ngapalne donga akhirnya. Saiki rada kula baca agak panjang. Allahumma aksir mali, monggo. Wa waladi wa barikli fima a'taitani. Saya bacakan secara utuh, jenengan menirukan setelah itu. Fokus, jangan ngantuk. Esuk ngantuk. Fokus. Allahumma aksir mali wa waladi wa barikli fima a'taitani. Oke, satu, saya tak balik sana. Saya orang yakin aku. Allahumma aksir mali wa waladi wa barikli fima a'taitani. 1, 2, 3. Allahumma aksir mali wa waladi wa barikli fima a'taitani. Masya Allah, hafal wong 5. Coba dibaca ini pagi, siang, sore, malam, sebelum tidur, sebelum bekerja, setelah bekerja. Baca Allahumma aksir mali, ya Allah, perbanyak hartaku. Sebenarnya bukan hanya jumlahnya tapi juga keberkahan kualitasnya. Ya Allah, perbanyaklah hartaku ya Allah. Berarti boleh ndak minta kaya Bapak Ibu? Lho iki lho njaluk sugih. Ya Allah, perbanyak hartaku, berarti njaluk sugih, aja njaluk melarat. Loh katanya kalau kaya hisapnya rada abot ya Allah. Iya memang. Tapi orang kaya yang sallatahu wa halakathu fi khairin, orang kaya yang mempergunakan kekayaannya untuk kebaikan, maka nanti yo enteng malian Pak. Sing abot kan wong sugih mlek. Wonten niki tiyange. Mboten wonten nggih? Kok sugih medhit wis abot niku mangke hisape. Apa malih kok melarat medhit? Sapes donya sengsara akhirat. Yes. Tayyib. Allahumma ya Allah aksir mali, ya Allah perbanyak hartaku ya Allah. Karena dengan harta yang banyak ya Allah aku bisa naik haji, aku bisa umroh, aku bisa zakat. Karena zakat mal itu hanya untuk orang kaya loh Bapak Ibu. Lek mboten sugih awake dhewe iki wajibe zakat fitri. Nggih, nyun sewu. Sing sik kelas zakat fitri niki berarti urung kula niki duwe duit 1 miliar Pak Ustaz, tapi utang kula 2 miliar Pak Ustaz. Lah kuwi wajib menerima zakat. Ketoke sugih Pak. Omahe apik, mobile apik, tapi utange luwih akeh timbang pun. Ya akhirnya gorem niku wong sing kena berhak menerima namanya mustahik. Niki Pak, jenengan kula paringi. Loh, aku tidak utangin jenengan luwih akeh kok. Jadi mohon maaf, orang-orang yang membayar zakat mal itu orang kaya. Lek ra sugih ndak ngarah bayar zakat mal. Nggih, normalnya saat niki gram-graman emas niku pinten? 1 gramnya berapa? Kok iso 7 juta? Oh, toko 1 juta barang kok, Pak. Berarti jenengan dangu mboten mendhet emas nih nggih. Sekarang sampai 1 juta loh Pak gram itu. Kalau dulu 570, 500 seenteng kali 80 sekian gram itu. Lah saat ini ping 1 juta. Berarti sugih tenan Pak. Berarti orang yang punya uang hampir 100 juta setahun, kemudian alhamdulillah Pak Ustadz Ramadan ini tanggal 15 sampai 1 tahun haul Pak Ustadz, maka saya keluarkan 2,5%. Monggo, yang penting jenengan sugih. Lek ra sugih ya aja sah reko-reko ngetokne. Niku sedekah, nggih. Berarti kelas wong-wong sing napa biasa-biasa menengah ke bawah niku napa kelas
sedekah lan infak. Tapi lek wong sugih kelasnya zakat. Hati-hati. Kalau jenengan bingung dengan perhitungan zakat, panggil amil zakat. Panggil. Banyak sekarang di Muhammadiyah ada Lazismu, di NU ada Lazisnu, ada Baitul Mal, Hidayatullah, ada LMI dan sebagainya, ada Basnas. Panggil ke rumah karena memang zakat itu diambil, bukan jenengan nyetor. Asline khudz min amwalihim shadaqatan. Itu para amil supaya datang ke rumah orang-orang kaya untuk mengambil. Lah saiki kuwale wong sugih trunyukan golek wong melarat. Endi sing kena tak zakati? Endi sing tak zakati? Lah kok gelemen kesel. Panggil amil. Halo, ini Lazismu, siap datang ke rumah. Datang ke rumah. Kemudian apa? Kemudian ngijir, ngeten Pak Lazis. Kula niki duwe dhuwit saking akeh kula bingung lek ngitung. Piro lah kok disebut nih kabeh sampai terkumpul itu 100 juta. Nah, ada satu sik ora iso ngitung batin amil iki. Ngene iki masalahe kula ki rada ora iso hitung-hitungan. Tulung jenengan hitung niki aset kula sak menten, bondo kula sak menten, utang kula sak menten, jenengan hitung terus kira-kira zakat kula pinten. Lek jenengan belum mampu untuk ngitung berapa yang harus dikeluarkan, panggil amil zakat. Lah, ternyata amil ya padha ae ra iso ngitung. Nah, makanya amil zakat itu adalah orang-orang pilihan yang harusnya bisa ngitung. Ngitung ini harta sekian nanti zakatnya berapa. Itu Pak amil zakat. Jangan sampai ambil zakat modal sergep tarik sana tarik sini, jaluki pertimbangan. Iki zakatku piro? Seduka, anu mawon, sedaya mawon. Nah, ini kan bahaya. Baik. Thayyib, berdoa Pak. Ketika kita mau bekerja berdoa, ya Allah, Allahumma aktsir mali. Ya Allah, banyakkan hartaku ya Allah. Kami berikhtiar maksimal banyak. Saya punya bisnis ya Allah. Sukseskan bisnis kami. Banyakkan harta kami ya Allah. Dengan harta yang banyak ini kami bisa berbuat kemanfaatan bagi orang lain ya Allah. Wa waladi. Ya Allah perbanyak anak kami. Loh, ternyata nenggone agama niku diperintahne untuk meminta banyak. Nggih kula nyuwune kathah tapi lek maringi namung setunggal ya Allah. Lho nyang apa? Kabeh ya Allah. Loh berarti kan antara doa dan perbuatan kan tidak sama Pak. Perbanyak anak kami ya Allah. Ada yang mengatakan anak siji ra apa-apa, sing penting sing akeh barokah. Tapi ya menurut kami ya tetap anak itu kalau bisa harus lebih dari satu. Lek saged, nggih, lek mboten saged wis pamane wis kasep lek nikah. Nikah saya umur 40 Pak Ustadz, istri saya umur 37. Sudah lampu kuning. Akhirnya punya anak satu. Ya tidak ada masalah. Yang penting selama kita masih bisa maka silahkan untuk banyak-banyakan. Masya Allah. Jangan khawatir kok. Punya banyak anak itu kata diterangkan dalam surat Al-Isra itu wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan membunuh anakmu karena takut kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Rezeki mereka anak-anakmu kami yang nanggung kata Allah. Rezekimu yang nanggung adalah jadi bapak ibu rezekine sing nanggung Allah, sementara anak-anaknya yang nanggung rezekinya siapa? Ya Allah, ngoten. Jangan sampai orang tua punya pemahaman lek anakku akeh engko terus ra iso. Ndak, semakin banyak anak maka semakin tambah saged ngragati. Nggih napa mboten? Paling tidak wong tuwek luwih gampang golek utak. Kemruwik anake 10. Gek melas pisan Bapak Ibu. Pak ngutang nggih apa nggih ngragati. Malah golek duwe anak siji loro ngono golek utangan rada angel ngragatian. Piro anakmu? Setunggal. Anak siji golek utangan kan ngoten to, Pak. Nah, tapi sekali lagi qadarullah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ustadz sudah saya usahakan kok dapatnya hanya satu, nggih alhamdulillah. Ustadz saya usahakan dapatnya kok hanya dua, ya alhamdulillah. Disyukuri mawon nggih? Disyukuri. Kita jadikan anak yang telah dititipkan Allah kepada kita itu untuk investasi kita, tabungan kita di dunia dan akhirat. Yang penting dididik dengan sebaik-baiknya. Anak itu investasi dunia dan akhirat. Tayyib. Ya Allah, perbanyak harta kami, kemudian perbanyak anak-anak kami, kemudian berkahilah terhadap segala apa yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Nyuwun nyuwun berkah, kathah berkah, umpama sekedhik nggih berkah. Ngoten nggih Bapak Ibu? Sampun hafal kalau wae dongane? Lek lupa buka lagi nanti ya. Samael seri 35 di Natasi Dakwah. Ya, jadi tinggal buka aja. Kalau tidak sempat nulis maka nanti tidak tahu di menit keberapa tadi Mas Iwan. Nanti bisa dipotong ya, mungkin untuk doa tadi dipotong, di-share kepada jamaah itu. Taib. Yang ketiga Bapak Ibu.
Sebab keberkahan rezeki. Yang pertama tadi takwa. Sing nomor loro banyak ndonga. Yang ketiga kata Dr. Aiman, wasababut tsalits akhdhul mali min turuqin halalin. Mencari harta, mencari rezeki dengan cara yang halal. Lek mboten halal gak barokah. Sebanyak apapun rezeki yang banyak tapi lek dicari dengan cara yang tidak halal, dengan merampas hak milik orang lain, mengambil hak milik orang lain, untuk hak diambil, itu tidak akan barokah, tidak akan menjadikan kebahagiaan. Maaf, para pejabat, para orang-orang yang memiliki kekuasaan, sing gawe nyekel duit, memiliki kuasa anggaran, sing gawe tanda tangan proyek, niki kudu ngati-ngati banget, Pak. Tanda tangan jenengan markup anggaran, ya, itu bisa menjadikan kita sak keluarga nyemplung neraka. Padahal mek gara-gara dhuwit 2000. Gara-gara dhuwit 1000. Sing penake malah tukang dodol bakso. Piye lah arep korupsi, Pak? Korupsi pentol, Pak. Wah, ndak ada masalah. Nyun sewu, Pak. Orang-orang yang mempunyai jabatan, kuasa anggaran, orang-orang yang mempunyai wewenang, ngapunten apalagi yang sering dapat proyek. Hati-hati. Hati-hati. Pimpinan-pimpinan, kepala-kepala, hati-hati. Pastikan bahwa yang Anda terima gaji bulanan, tunjangan itu halal. Bukan dari nyunat proyek, bukan dari nyunat sana nyunat sini mengambil hak anggota. Yo, sapa sing cair 5% yang aku. Ya Allah. Oleh oke, Pak. Pulang di rekening bawa uang banyak. Diberikan kepada istri, Dek, alhamdulillah dapat rezeki, langsung rayan mobil ya, Dek. Aku siji sampean siji. Lho kok ngendi, Mas? Wis ora sah takok. Hati-hati, Pak. Hati-hati betul. Ketoke penak, duwe-duwe oke, tapi hati-hati. Itu yang akan bisa nggeret kula panjenengan sak keluarga naudzubillah teng neraka. Ya Allah. Sing selamat karo para pensiunan. Gajine gaji po. Ya mek ngene iki tambah THR ngene iki lho mekan. Orang-orang yang bisnis, orang-orang yang menjalankan perniagaan, lek ndak jujur, ku yo ngati-ngati, berarti wakeh. Ya Allah, hati-hati. Jangan sampai serepes rong repes masuk ke perut, ini api, Bapak Ibu. Dikatakan dalam hadis ayyuma lahmin, kalau ada daging nabata min haram, semakin besar tumbuh menjadi besar dari sesuatu yang haram, fannaru aula biha, maka neraka itu lebih pas untuk dia. Ya Allah. Yang tani jujur, ojo macul galengane tonggone. Lek sak senti juga menjadi masalah. Ya, ojo jebol telo neng galengane tonggone. Mulai ojo cerawat peleme tonggone. Oh, bahaya, Pak, ini. Amplop yang bukan haknya jangan diambil. Makanya saya pernah cerita nggih kenjenengan, ada orang tua pegawai, pimpinan di satu lembaga, di satu instansi, punya anak mondok. Pernah saya ceritakan kalau nggak salah. Dan yang pondok ki, Pak, anak ini ki plongo pokoknya ya ora kaya kanca-kancane lah. Sulit menerima pelajaran, ngafalne ya angel. Kemudian keanehan terjadi ketika orang si bapak yang pimpinan yang mungkin eselonnya sudah tinggi pensiun, Pak. Itu terjadi perubahan besar pada diri anak. Malah pinter bocah kuwi, Pak. Kenapa ya, Pak Ustadz? Oh, dulu Bapak, iya saya dulu sering Pak Ustadz, sering memotong. Pokoknya anggota-anggota sing saja oleh rezeki iki ya tak pajeki, Pak Ustadz. Dulu proyek-proyek itu yang saja rada nggih paling ndak ya 2% lah, Pak Ustadz, masuk kantong. Oh, itu Pak sing dadekne putra jenengan plonga-plongo niku. Lho sakniki Pak Ustadz mau pensiun, gajine namung gaji pokok, malah pinter Pak Ustadz anak kula. Ternyata harta yang halal itu juga pengaruh kepada psikologi, kecerdasan, intelijensi anak, Pak. Maka pastikan SPP yang panjenengan berikan kepada anak-anak kita adalah dari cara yang domungi panggah penak tukang selip kok. Sing tukang selip ya ngono penak. Sing tukang
Sing tukang dodol bambu arang. Oh. Pokoknya sawang sinawang. Baik, Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama pastikan yang halal. Ustadz, corona susah mencarinya. Pokoknya sing halal. Titik apa-apa yang penting halal. Tapi kita lanjut, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Yang keempat. Nah ini hadisnya yang nomor 3 ini ya, Masya Allah. Di dalam hadis dikatakan, faman ya'khudhu malan bihaqqihi yubarik lahu fi. Siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, memang itu haknya, gaji DE, amplop DE, maka ikut akan barokah, keberkahan di dalamnya. Wa man ya'khudhu malan bighairi haqqihi. Siapa yang mengambil harta yang bukan haknya, famithluhu kamatsalil ladzi ya'kul wa la yasba. Orang yang mengambil harta yang bukan haknya itu seperti orang yang makan dan tidak akan kenyang. Oke, tapi tidak bakal mareki. Yang keempat, bagaimana agar harta kita berkah? Rezeki yang kita terima, makanan yang kita makan berkah. Akhdhul mali bisakhawatin nafsi. Mencari harta, mengambil harta dengan syakhawah. Syakhawah niku artosipun dengan napa istilahnya tanpa ada ya, sakhawah itu nyantai Pak, tidak terlalu tamak, tidak terlalu rakus. Jadi kalau kita mencari harta dengan sangat rakus, contoh wayahe sholat panggah nyambut gawe, wayahe ngaji panggah nyambut gawe, wayahe traweh iku lho sik mentolo buka toko, kober buka toko, koncone traweh cendak-cendak kok sik buka toko, kapan nek mau traweh mangke dalu Pak. Lho nyang ngopo saiki ora tutup? Eman-eman iki kathah. Lo toko apa? Toko kelambi Pak. Ya Allah. Coba menjelang hari raya begini Bapak Ibu, masjid sama toko baju ramai pundi Pak? Jenengan kok saja pengalaman. Nggih lewat Pak Ustadz, lewat. Kula badhe teng masjid kok lewat nang ngarepe toko baju kok ruwame Pak Ustadz. Iya. Mungkin karena sudah ngempet Pak. Tahun wingi kan gak ono ngono kuwi. Tahun wingi ngempet arep tuku klambi, akhirnya bingung duwe nggih apa. Corona ra enek badan. Nah, ini akhirnya pelampiasan. Di mana-mana ndak di Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Pare. Kemarin kami ngaji di Pare itu ya Allah, penuh Pak. Sampai Satpol PP datang buyarno kerumunan. Ndak hati lek Satpol PP teko nyang masjid buyarno jamaah. Kan tapi kan ndak ada apa sing ngerti buyarne ya wong sakmene mek ana. Ya ini lumayan lah, sudah banyak. Mungkin karena terakhir ngaji kita ya. Nanti ngaji lagi setelah hari raya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, golek duit ini prinsipnya rasa terlalu apa? Kengoyonan Mbah. Masang terop bareng biasa mawon nggih Mbah Tuhan. Serasa ngoyo saja kesel ya wis tidak menerima pasang terop. Saja wayang ngaji ora usah terop-teropan wis. Tenang aja. Makanya kata Umar bin Khattab, at-tu'udatu fi kulli syai'. Awake dhewe iki nyantai ae nang gone segala sesuatu nek urusan donya, nyantai ora usah terlalu ngoyo. Illa fi umuril akhirah, kejaba urusan lek urusan donya nyantai bae sakhawah. Tapi lek urusan akhirat ngoyo. Yo, jenengan ini kira-kira sing ngoyo donyane napa akhirate, Pak? Pernah ngaji sampai keringetan? Pernah, Pak, karena kipas anginnya mati kabeh. Nyun sewu nggih Bapak Ibu. Pernah ndak kita ini menuntut ilmu agama, ngibadah sampai kesel ngoten, pernah ndak Bapak Ibu? Ya belum. Ngaji yo lenggah senden, engko yo sok-sok bablas barang kok. Pernah ndak jenengan Pak ketika nyelip ketiduran, Pak? Nyelip ono keturun. Alah yo entek kabeh kok. Ndak pernah. Loh, coba kita bayangkan bagaimana keseriusan kita terhadap dunia dan akhirat. Lek urung podo kalau belum sama, berarti kita ini masih belum adil, Pak. Ya Allah mungkin akan murka dengan kita. Nah, makanya nyun sewu, ngaji ngene iki nyun sewu Pak nggih. Awake dhewe sedina ngaji, taklim ngene iki urung karuan lek seminggu pisan, rong dina pisan. Makanya sing tenanan, aja nglamun pas ngaji ngene iki. Wis ngaji seminggu pisan, nglamun pisan. Ketok ya melek, ketoke ngene dhuwur. Lah kok bane, ya Allah, anak-anak kurung duwe klambi anyar. Lho ngono lho. Kan awal ngaji teko bar iki panggah mikir serandal anyar ya Allah. THR ra medon-medon ya ngono lho, Pak. Lho,
ngaji sing kuwi katakan kualitas kita, kuantitas kita mek sedilut lho. Ngaos ngeten iki lho mek sak jam, Pak. Niki wau mulai jam 5 kurang 5, sakniki jam 6 kurang seperempat. Mek sedilut dibandingne karo nyambut gawe jenengan jam 7 sampai jam pinten, Pak? Pak Romlan. Jam 5. Lah wong coba ndak hati jenengan ngaji dari jam 7 sampai jam 5. Ya ustate sing semaput niki mangke. Lho, awake dhewe iki lho ngaji menuntut ilmu untuk babakan agama sak jam mawon direwangi nglamun ngantuk ndak fokus. Wah. Nggih, harus adil kita ini, Pak. Harus adil. Makanya kata Umar bin Khattab ketika menerangkan ayat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, cepet-cepet to sira ing dalem golek urusan akhirat lan surga. Lek golek urusan surga cepet-cepet balapan. Ngapunten. Jenengan kalau mendengar adzan ngoten niku nggih ndang age-age teng masjid napa ngenteni mangke-mangke mawon? Apa ngenteni komat? Sementara lek nyambut gawe wis jam 7 kurang 2 menit, cepet-cepetan apa nyantai-nyantai? Kena ceklok Pak Ustadz, kasep dikurangi uang makan Pak Ustadz. Ndak adil, Pak. Lek urusan sholat ngono kuwi neng ngarep golek panggonan ngarep sop depan ini loh. Kalau manusia itu tahu apa fadilah keutamaan sop yang paling depan, pasti mereka akan berusaha meraih sop yang paling depan itu meskipun sambil merang. Jenengan kita berangkang ngoten niku. Ya alhamdulillah Pak Ustadz, tenggen kula niku sope ngarep terus Pak Ustadz. Lho nyang apa memang jamaah mek 5. Dadi Masya kula niki dugine pas tahiyat akhir nggih panggah soft depan. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi urusan akhirat niku ayo Pak, berlomba-lomba untuk apa? Untuk menjadi yang sebagaimana kita dalam urusan dunia kita bersungguh-sungguh. Jadi yang keempat, golek donya niku rasah ngoyo-ngoyo. Yes, sing penting tenanan ngoten mawon. Wayai sholat, wayai ibadah, wayai istirahat. Orang yang mohon maaf bekerja sampai lupa dengan istirahatnya, yo keton dewe Pak. Keton dewe akhirnya belum sampai pensiun sudah turun mesin duluan. Karena saking capeknya, tani yo tani tapi ojo terlalu ngoyo. Ngoten lho maksud kula niku. Pun sebab yang ke-5. Sebab yang kelima terjadinya keberkahan rizki itu adalah as-sidqu fil muamalah, jujur di dalam bermuamalah. Terutama yang ini punya profesi sebagai pedagang, nggih, sing tukang dodolan baik itu offline maupun online harus betul-betul sidqun. Niki sakniki. Napa mawon usaha niku lek mboten jujur, mboten kena dipercaya, ditinggal mesti. Nggih. Apapun itu. Jenengan kok duwe usaha nopo, kok ndak jujur ngapusi uang, selesai sudah. Jadi sekarang sebenarnya kunci utama daripada nopo, daripada usaha itu adalah kejujuran. Titik. Jujur insya Allah aman usaha jenengan. Jadi apa pegawai pun lek ra jujur, ya ora selamat. Kudu jujur Pak saniki. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. As-sidqu fil muamalah, jujur di dalam muamalah baik itu jual beli dan sebagainya. Al bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Jadi jual beli itu boleh milih, yang penting belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ima. Tapi kalau dia jujur maka Allah akan memberkahi keduanya. Tapi lek ngapusi wa in kadzaba, tapi kalau ngapusi belenjani khianat wa katama dan dia menyembunyikan sesuatu muhiqat barokah bai'iha, maka akan dicabut keberkahannya. Nomor 6, keberkahan rezeki, keberkahan makanan itu bisa didapat dengan at-tabkiru fi qada'il a'mal wa tijarat wa talabil ilmi wa ghairi dzalik. Masya Allah. Keberkahan rezeki, keberkahan segala termasuk ilmu Pak, itu didapat dengan cara at-tabkir. Napa tabkir? Tabkir niku artine berangkat pagi, berangkat awal. Nyambut kae berangkat pagi. Menuntut ilmu berangkat pagi. Jenengan niki alhamdulillah. Menuntut ilmu berangkat jam 6 bar Pak teko kene. Makanya berangkat
lagi. Loh, ngaji bar subuh itu termasuk bagaimana supaya kita bisa tabekir, bisa berangkat pagi dalam setiap aktivitas kita. Memulai aktivitas dari pagi dan pagi. Dodolan yang pasar, budal paling esuk. Ya tapi yo bar subuh, aja saurunge subuh wis budal. Sosok enek Pak jam 3 wis budal yang pasarnya Pak. Ncerempeng Pak Ustadz pompong arep bodo. Lah terus salate, nggih salate karo ngedoli wong. Nah ini salat model apa seperti ini? At-tabkir itu artinya yearly. Budal esuk Pak. Ngenol, nggih ngenol budal esuk. Nggih, lek budal keri jelas barokahnya kurang. Membiasakan diri untuk at-tabkir. At-tabkir artinya berangkat pagi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jenengan barokai umat kula yang berangkat di pagi. Siapa yang berangkat di pagi hari untuk mencari rezeki, maka Allah akan berkahi dia. Mungkin kita termasuk orang-orang yang bisa selalu tabkir. Napa Pak? Tabkir wau? Esuk. Esuk. Tip. Yang ke-6. 7. Ittiba'us sunnah fi adabit ta'am. Bapak Ibu, ben barokai yang namanya makanan masuk ke dalam perut itu kudu ittiba'us sunnah fi adabit ta'am. Maaf, Islam niku ngatur segala sesuatu termasuk tata cara makan. Tata cara makan itu Islam ngatur. Lah supaya makanan kita barokah, kalau makan pun juga harus beradab. Adabnya manut sinten? Manut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan adab makan. Bagaimana adab makan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Syekh Abdul Razak di dalam kitab Syarah Samail ini paling tidak memberikan kepada kita 3 adab makannya Rasulullah secara garis besar. 1, adab makan itu nggih, 1 at-tasmiyah. Napa Bapak Ibu? At-tasmiyah. Napa at-tasmiyah niku? Membaca basmalah. Boleh Anda baca bismillah atau juga boleh membaca secara lengkap bismillahirrahmanirrahim. Boleh Pak. Bismillah juga boleh, bismillahirrahmanirrahim juga boleh. Itu lebih sempurna dan lebih lengkap. Taib. At-tasmiyah itu yang pertama. Karena ternyata Bapak Ibu, dengan tasmiyah ini diterangkan dalam hadis 188 tadi, bahwa Abu Ayyub Al-Ansori ini melihat bahwa Rasulullah SAW ketika bersama dengan sahabat makan, Abu Ayyub ini melihat berkah kok oke men di awal, tapi kok menjelang akhir, menjelang selesai makan kok berkah malah didik. Wallahu alam bagaimana beliau mengatakan itu berkahnya banyak atau sedikit. Rasul, ngapunten Rasul, niki wau di awal-awal makan kok keberkahnya kelihatannya banyak, tapi setelah menjelang akhir-akhir kok malah didik. Ngopo sebabnya Rasulullah SAW? Mesti wonten sebabnya niki. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis itu? Inna kana a'dzam barakatan minhu awwala ma akalna. Apa kata Rasul? Inna dzakarna ismallahi khina akalna. Abu Ayyub, iki mang sing dadekne berkah wakeh ki meng kami dan para sahabat ini makan dengan diawali menyebut bis. Kemudian wa tsumma qa'ada, kemudian datang seorang yang lain teko keri, datang ikut duduk ikut makan, tapi walam yusammillah, wong sing teko keriku makan tanpa menyebut apa? Lah kuwi gara-garane. Dadi nyun sewu nggih Pak, umpamane awake dhewe ngeten iki makan bareng-bareng, Bapak Ibu jenengan sampun rawuh wonten mriki, makanan sudah dihidangkan, kemudian kita makan bareng-bareng, kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim makan. Tahu-tahu enek sing masbuk teko unu karena bangkong. Unu duduk ikut. Lah krana saking kesusune belum baca, maka keberkahannya akan menjadi berkurang. Makanya Abu Ayyub mengatakan, wah kathah berkah kok sakniki kanton kedik. Gara-gara nek wong siji teko makan belum membaca apa? Ternyata basmalah ini Pak, efeknya luar biasa dalam makanan itu. Kenapa kok sampai luar biasa seperti itu?
Karena ketika makanan itu tidak dibacakan basmalah, fa'akala ma'ahu syaiton. Karena kalau tidak dibacakan basmalah, setan akan ikut makan bersama dia. Berarti mek goro-goro bismillah mawon niku urusannya sangat besar. Baik. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Adab makan basmalah. Yang kedua wal aklu bil yamin. Kemarin sudah kita terangkan, adab makan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah adalah makan dengan tangan kanan. Sehingga para ulama mengatakan makan dengan tangan kiri itu makruh. Dibenci oleh Allah, makruh. Mas Yokidal tetap makannya harus pakai tangan kanan. Kalau orang Indonesia memang luar biasa. Kalau orang luar negeri kadang-kadang ya makan pakai tangan kiri itu biasa. Tayyib, wakul biyaminik. Yang ketiga, adab makan itu adalah wal aklu mimma yalil akil. Apa Bapak Ibu? Makan yang makanan itu dekat dengan kita. Termasuk adab Nabi Muhammad SAW ketika makan adalah memakan makanan yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat. Jangan makan yang jauh. Akhirnya sampai nopo ngomanya itu yang apa nih nyusahne ti tulung jimroe lodo. Kebetulan sing nang ngarepe mek kulupan tok. Akhirnya lodo. Makanya ketika mau makan pilih makanan yang jenengan suka. Oh, kayak aku seneng kae lah. Kikil lontong. Wah. Sampai kula dijanjeni pertemuan terakhir, Ustaz pokoknya nanti kikil lontong. Siap kula insyaallah. Nyedek langsung nyedek. Jenengan nyedek nyelak. Jangan kemudian wis ngerti sing disenengi nang kono malah ngedok. Akhirnya ngerepotne koncone. Tulung. Koncone sana, tulung ra sida makan lagi. Tulung. Mendekatlah. Tayyib. Jadi 3 itu nggih, basmalah, bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang paling dekat. Masya Allah. Tayyib, itu adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jam 6. Kita percepat. Yang ke-8. Yang ke-8 adalah ayyardha al-mu'min bima qasamallahu lahu min rizkin. Nah, ini yang kunci yang paling terakhir, sing paling penting. Supaya berkah makanan kita, rezeki kita harus ridho. Berapapun yang Allah berikan, pergi pagi pulang sore dapat sekian, alhamdulillah ridho. Ojo sampai protes Pak, kok oleh mek titik yo karepe iki piye lho Gusti Allah. Bener ridho Pak. Jadi dodol laris ndak laris kudu ridho. Paribasane nyuwun sewu Pak, dodol katesu teko sore sing tuku mek wong siji til, alhamdulillah seenek sing nukoni. Ridho Pak. Jangan pernah protes, jangan pernah suudzon dengan ketetapan Allah Subhanahu. Yang penting diikhtiari. Dan inilah kunci keberkahan yang paling pamungkas. Bagaimana kita selalu ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Iki ngajine Samail oleh sahadis, tapi tidak apa-apa karena sudah jam 6 dan kita harus melanjutkan aktivitas kita. Setelah ini kami harus ke Al-Askar, kemudian ke Watu Limo, terus lanjut lagi nanti ke Gandusari. Jadi staminanya harus kuat. Jenengan juga saya kira juga seperti itu, harus bekerja dan sebagainya, mencari nafkah. Nggih sangu bodo nggih. Asline rodok tenanan lek nyambut gawe arep bodo ini. Nggih, ngaten, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani kita, dan semuanya menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Insyaallah nanti nggih kita akan lanjutkan kajian Syama'il setelah hari raya dengan izin Allah. Oleh karena itu nanti tunggu info selanjutnya, dan insya Allah setelah hari raya nanti ada sarapan bersama lagi. Pun kangen nggih jenengan? Bersama sarapan. Nggih, saya kira itu. Kemudian untuk infak hari ini adalah 459.000. Alhamdulillah amin. Barakallahu fikum fima ataitum. Semoga barokah. Dan narasi dakwah organizer juga masih membuka peluang untuk panjenengan berinfak, berdonasi untuk kebutuhan live kita, untuk kebutuhan ngaji kita, untuk mobil operasional kita. Silahkan untuk berdonasi. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada rizki panjenengan semuanya. Kita insya Allah bertemu setelah hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau ada kesalahan,
kesalahan kata-kata, kesalahan ucapan dan perbuatan dari kami mohon diikhlaskan dan dimaafkan. Semanten ugi panjenengan lek pas aku ngaji terus ngantuk kuwi ya rada insyaallah kula ngapura nggih. Insyaallah 00 nggih. Kita mulai dari 0 kaya ning pom bensin. Dari 0 nggih? Nggih, dari 0. Makaten semoga kita menjadi orang yang menang, lulus puasa kita, lulus Ramadan kita, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.